Karis dan Shalom, grace and peace from our triune God, Father, Son, and Holy Spirit. Rahmat dan damai sejahtera dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Indah sekali kita akan bertemu lagi dan menikmati firman Tuhan pada hari ini. Lanjutan dari kitab Wahyu. Kita telah sampai pada Wahyu pasal 16. Wahyu pasal 16 ini mempunyai 21 ayat yang berbicara tentang 7 malapetaka besar, 7 katastrofi dahsyat dari Allah. Oleh karena bagian ini panjang, saya membagi 2 bagian khotbah. Bagian pertama kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9 berhubungan dengan katastrofi atau bencana-bencana besar, yang bagian pertama 4 bagian, 4 katastrofi. Itu tercatat dalam ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Minggu depan kita lanjut dengan 3 katastrofi terakhir yang tercatat dalam ayat 10 sampai ayat 21. Jadi kita akan fokus di ayat 1 sampai ayat yang ke-9 untuk minggu ini. Minggu depan kita fokus di ayat 10 sampai ayat yang terakhir dari Wahyu pasal yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ke-7 malaikat itu, "Pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi." Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati. Dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, "Adil engkau yang ada
dan yang sudah ada, dan Engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, "Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu." Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu. Dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. So far the reading of the Word of God. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Tema khotbah bagi kita pada saat ini berbunyi, the final catastrophe before the doomsday. Final atau bencana atau malapetaka terakhir sebelum dunia kiamat. Dan pada bacaan kita akan fokus pada 4 katastrofi, 4 malapetaka yang Tuhan siapkan sebelum dunia kiamat. From the text we read about the four final catastrophe before the doomsday. Kita akan fokus di ayat pertama sampai ayat yang ke-9 berhubungan dengan 4 malapetaka, 4 bencana dahsyat yang Tuhan arahkan dan dieksekusikan oleh para malaikat kudus Tuhan. Katastrofi ini terjadi sebagai bagian jawaban doa dari Tuhan Allah kepada para martir orang percaya yang sudah ada di surga, yang memohon kepada Allah Bapa agar Ia menunjukkan keadilannya kepada mereka yang telah membunuh para orang kudus, membunuh pengikut Tuhan, dan menjadi syahid atau martir oleh karena kesaksian mereka, oleh karena firman Tuhan, oleh karena imannya kepada
Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Ini merupakan perwujudan dan penggenapan dan jawaban doa yang disampaikan dan tertulis di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayat yang ke-12 yang menjadi isi dari meterai yang kelima, di mana dijelaskan di sana bahwa orang-orang percaya di sana berdoa kepada Bapa di surga, memohon, dan di dalam petisinya mereka memohon agar Tuhan Allah menunjukkan keadilan dan penghukumannya atas mereka yang telah berbuat jahat dan membunuh orang-orang percaya. Mereka yang mengikuti iblis, mereka yang menolak Tuhan, mereka yang memberontak terhadap Tuhan, mereka yang tidak mentaati firman Tuhan dan pengajaran-pengajaran dari Tuhan sendiri. Minggu lalu sebelum kita masuk pada poin ini disampaikan kepada kita lewat Wahyu pasal 15. Baik bagian yang pertama maupun bagian yang kedua kita belajar tentang bagaimana para inhabitants, penduduk dan warga surga, baik orang percaya maupun tua-tua maupun malaikat-malaikat, seluruhnya secara 100% memuliakan Tuhan oleh karena keputusan Tuhan menjalankan murkanya terhadap orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan, kepada mereka yang menyembah iblis itu. Orang-orang di surga melakukan atau menyanyikan nyanyian kemenangan dari Musa sebagai bagian pekerjaan kemenangan yang Allah lakukan bagi gereja di perjanjian lama, sekaligus mengarahkan kepada kemenangan Tuhan Yesus atas iblis dan dosa. Sehingga dikatakan di sana mereka menyanyikan nyanyian kemenangan Musa dan nyanyian kemenangan anak domba. Dan kemenangan itu diikuti dengan penghakiman dan penghukuman yang dahsyat kepada mereka yang tidak taat kepada Tuhan dan yang melawan Tuhan sebelum dunia kiamat. Pasal 15 mengingat kepada kita tentang perubahan arah dan hasil, di mana sebelumnya iblis dan binatang yang keluar dari bumi, yaitu para pengikut-pengikutnya, dan binatang yang keluar dari dalam laut, kerajaannya, dan semua anti Kristus bersama dengan para pengikut iblis itu seakan-akan menang atas gereja. Mereka bersorak-sorai akan kemenangan itu seperti tercatat dalam pasal 13. Orang-orang gereja seperti tidak ada harapan. Orang-orang gereja, orang-orang yang percaya, orang-orang yang taat kepada Tuhan Allah seperti kalah karena mereka meninggal, mati. Iblis, pengikut-pengikutnya, penyembah-penyembahnya seperti menang atas kerajaan Allah. Penuh dengan harapan. Mereka menguasai bumi.
Sementara para pengikut Tuhan, anggota kerajaan Allah, orang-orang gereja seperti kalah, bahkan meninggal. Tetapi dalam pasal 14, pasal 15, sekarang pasal 16, posisi kekalahan itu terbalik karena gereja menjadi menang dan menang dan menang dan menang dan menang dan menang di dalam Tuhan. Sehingga pasal 14 kita belajar tentang kemenangan dan kemenangan dan kemenangan dengan nyanyian-nyanyian kemenangan. Sehingga pasal 15 juga berbicara tentang kemenangan dan nyanyian kemenangan dan kemenangan dan kemenangan. Pasal 16 juga adalah merupakan rentetan dari kemenangan itu. Dan kita akan belajar lebih dalam lagi bagaimana kemenangan itu diwujud nyatakan dalam katastrofi, dalam bencana dahsyat, dalam hukuman yang mengerikan terhadap pengikut-pengikut iblis sebelum dunia dijadikan, habisi atau dunia kiamat. So it seems in chapter 13 that the believers were lost and the followers of the devil were won or winning and happy and rejoice. But now in chapter 14, 15, even 16 now, we find the victory and the victory and the victory, even the songs of victory of the people of God because of God's word, even these catastrophes. Jadi bencana-bencana yang dicatat di sini ada 7 bencana dan sekarang fokus kita pada 4 bencana. Ini adalah bukti dari kemenangan. These catastrophes are the proof or the proofs of the victory of the Lord as well as the church. Saudara harus ingat bahwa pembaca pertama kitab Wahyu ini menghadapi bayang-bayang maut, menghadapi para pengikut iblis. Mereka dibunuh, dianiaya oleh karena iman mereka. Mereka seperti tidak ada harapan secara manusia. Mereka seperti kalah secara manusia. Bahkan mereka dibunuh. Tapi saudara, sebelum mereka menghadapi kematian itu, mereka diangkat, dihibur, dikuatkan oleh Tuhan Yesus, bahwa mereka tidak kalah, bahwa mereka menang, bahwa mereka ada di dalam Tuhan, bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka dan Tuhan akan menunjukkan keadilannya. God is going to show his justification. So even though they are facing the shadow of death, even they are facing the death itself, they can be rejoice and be brave and be faithful until death. Sehingga mereka menjadi berani dan kuat dan setia sampai mati. Kenapa? Karena mati bukan kekalahan. Karena kematian dan kesengsaraan yang mereka alami dari pihak iblis dan pengikut-pengikutnya itu
bukanlah kekalahan tetapi kemenangan. Dan bahwa bukan iblis yang besar tetapi Tuhan yang besar. Bahwa bukan iblis yang kuat tetapi Tuhan yang kuat. Bahwa bukan iblis yang menguasai dunia tetapi Tuhan yang menguasai dunia. Bahwa bukan kaisar yang bertindak seakan-akan dia adalah raja di raja dan seperti anak dewa. Tapi Tuhanlah. Ini tujuan kitab Wahyu disampaikan, dan khususnya pasal 16 ini mau menyatakan bagaimana keadilan Tuhan diwujud nyatakan. Itulah cara kita belajar kitab Wahyu, saudara. Pasal 16 memberikan kepada kita bukti kekuatan Allah, bukti kebesaran Allah, bukti kekuasaan Allah, bukti pengontrolan Allah, bukti keadilan Allah, bukti kebesaran Allah, bukti kemenangan Allah, dan bukti penghancuran, penghakiman, pembinasaan terhadap mereka yang mengikuti iblis, bahkan iblis itu sendiri. So, this chapter 16 is talking about the proof, or even the proofs of the power of God, the greatness of God, the glory of God, the amazing, awesome, and the almighty of God, and the victorious work of God as the just, the true, and the amazing God. Ini memberikan hiburan yang luar biasa, saudara. Maka saudara, sebelum kita menggali ayat per ayat, saudara, kita perlu melihat dengan kacamata kemenangan, kekuatan, kehebatan, keadilan, kebaikan, perlindungan dan pembelaan Allah atas gereja dan orang-orang yang percaya. Baik bagi mereka yang membaca pertama maupun bagi saudara dan saya yang hidup pada zaman ini. Agar kita membaca dan menikmati Wahyu pasal 16 dan menerima berkat dan kekuatan dan hiburan yang dalam dan indah dan luar biasa, dan boleh bersorak-sorai seperti orang-orang surgawi bersorak-sorai oleh karena kemenangan yang Tuhan berikan bagi gereja. Rasul Yohanes mengatakan dalam ayat pertama, di dalam menjelaskan tentang 4 katastrofi yang pertama, dia menulis, "Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke bumi." Dia mendengar suara yang nyaring. Suara yang nyaring. Mari kita cek dalam bahasa Inggris juga, terjemahannya dikatakan tentang suara yang nyaring. Then I heard a loud voice. A loud voice. Bahasa Indonesia bilang suara yang nyaring. Jika saudara memahami bahasa Inggris, saya setuju dan senang dengan kata itu, karena kata nyaring menunjukkan seperti tajam. Tapi kalau dikatakan laut, itu bukan saja tajam tetapi menggemuruh. Artinya besar. Jadi dia mendengar suara yang menggemuruh dan besar. Lantang. Berwibawa. Powerful. Jadi saya melihat ini suara yang powerful. Datang
dari dalam bait suci. Kalau dikatakan suara yang nyaring, lantang, besar, powerful dari dalam bait suci, maka saya melihat ini sebagai suara yang bukan malaikat, bukan manusia, bukan makhluk tertentu, tetapi tidak lain dari Tuhan Allah sendiri. Ini adalah suara perintah. This is a command voice. Inilah suara perintah yang ditunggu-tunggu oleh 7 orang malaikat itu. Pasal 15 mengatakan bahwa mereka dipersiapkan. Mereka menerima cawan-cawan itu dari salah satu dari makhluk, atau saya anggap salah satu dari jenderal malaikat atau the archangel, memberikan 7 cawan itu ke 7 malaikat. Tapi mereka belum bisa buat apa-apa tanpa mendengar command, tanpa mendengar perintah dari Tuhan Allah. Mereka menunggu, mereka sudah siap dengan pakaian putih dan berkilau-kilauan untuk mengeksekusikan tugas pelaksanaan penghukuman Tuhan atas orang-orang yang tidak percaya. Pasal 16 ayat 1 ini memberitahukan kepada kita, suara perintah itu keluar dari bait Allah. The loud voice comes out from the temple. Suara dari Allah sendiri. Ini berarti keputusan dilaksanakan. Ini berarti final. Ini berarti final. Murka segera diturunkan. This means final. The wrath of God is to be realized, to be executed. Tidak bisa tidak. Tidak ada yang tahan. Tidak ada yang memberhentikan. Tidak ada yang bisa menyetop keputusan ini. Karena keputusan dari Tuhan Allah sekaligus keputusan penjawaban doa kepada orang-orang percaya, kepada gereja yang mengalami penderitaan, kematian, kesusahan dari mereka yang tidak menyembah Tuhan. Tuhan Allah berbicara dengan suara yang lantang dan besar dari dalam bait suci kepada ke-7 malaikat itu, berbunyi demikian. Pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Go, pour out the 7 bowls of God's wrath on the earth. Go, pergi, and pour out, tumpahkan. Bahasa Indonesia menggunakan 2 kata perintah yang mana luar biasa. Dengan melihat 2 partikel, lah. Pergilah, tumpahkanlah. Itu luar biasa dalam bahasa Indonesia. Menunjukkan bahwa ini bukan inisiatif dari 7 malaikat. Malaikat-malaikat ini adalah objek, instrumen
alat yang harus melaksanakan perintah dari sang subjek, yaitu Allah Bapa. Dan tentu di dalam Allah Bapa, anak-anak, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal. Berarti Allah yang mengambil inisiatif, yang mengambil keputusan, dan yang memberi keputusan itu kepada ketujuh malaikat yang dahsyat ini. Pergi, tumpahkan. Pergilah dan tumpahkanlah. Berarti tidak bisa tidak. Tidak boleh melawan. Harus pergi dan harus tumpahkan. That is my command. Itulah perintah Tuhan Allah. Tumpahkan ke mana? Tumpahkan ke bumi. Saudara, saya tatkala mempelajari akan katastrofi atau bencana-bencana besar yang terakhir yang Tuhan berikan sebelum dunia kiamat ini, saya terheran-heran. Kenapa ini begitu dahsyat? Kenapa ini begitu besar? Dan saya ingin menggali dan menggambarkan hal ini supaya saudara dan saya memahami betapa dahsyat dan besar hukuman Allah ini bagi mereka yang tidak percaya. Dan saya garis bawahi mereka yang tidak percaya, karena menurut pemahaman saya, tatkala ketujuh katastrofi ini diturunkan dan diberikan itu, orang-orang percaya dan saudara dan saya telah terangkat. Bagi yang percaya telah terangkat dan terkumpul di sorga. Sehingga yang mengalami ini hanya orang-orang yang tidak percaya, penyembah-penyembah iblis dan patungnya, dan pengikut-pengikut nabi-nabi palsu. Itulah yang mengikuti ini. Makanya saya bilang, saudara, sampaikan kepada suami, istri, teman, siapa saja supaya tetap setia kepada Tuhan, supaya jangan sampai mengalami katastrofi yang mengerikan dan berbahaya dan dahsyat yang kita belajar bersama-sama dalam pasal ini. Sementara mereka yang percaya, seperti dikatakan dalam bagian pasal 14 yang kita belajar bersama-sama, Tuhan Yesus menuai dan dia menggunakan malaikat-malaikat untuk datang dan mengangkat dan membawa. Yang masih hidup terangkat, dan yang mati itu dibangkitkan dan dikumpul bersama-sama dari segala bangsa, suku, dan bahasa, dan kaum, dan seluruh penjuru dunia menyembah Tuhan dan terkumpul di tempat di sorga. Kenapa ini perlu disampaikan di sini? Supaya jemaat pada waktu itu dihibur, dikuatkan, tetapi sekaligus juga menjadi peringatan untuk tetap setia dan jangan sampai tidak percaya kepada Tuhan, dan jangan sampai menjadi penyembah iblis, dan jangan sampai mengalami hal yang mengerikan seperti tercatat dalam ayat-ayat di dalam pasal 16. So the point here to be written and witnessed and told to the church and other people, so that people might know to be faithful, to be strengthened, to be comforted, and to remember that don't deny God, that don't follow the devil and all his people. Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Untuk menggali ayat 2 ini, saudara, saya ingin supaya kita sama-sama melihat secara luas tentang bagian-bagian lain secara bersama. Supaya kita mengerti bagaimana cara Tuhan memberikan hukuman yang dahsyat, dan kita bisa melihat betapa ngerinya hukuman ini. Bencana-bencana dahsyat ini yang tidak bisa dibandingkan dengan bencana-bencana yang saudara pernah imajinasikan atau alami atau lihat. Dunia ini kan ada banyak bencana. Kita bilang bencana alam, bencana ekonomi, bencana kesehatan, macam-macam bencana yang terjadi di dunia ini. Bencana kecelakaan, sampai kematian dan lain sebagainya. Tapi yang bencana ini, saudara, sangat dahsyat dan sangat besar karena sangat universal. All over the world, all over the people, inhabitants in this earth,
and powerful. Ini bencana yang mencakup segala orang yang ada di bumi. Bukan saja di satu negara, bukan saja di satu pulau, bukan saja di satu kota, bukan saja di satu desa, tapi secara menyeluruh. Makanya dikatakan bencana dahsyat dan besar. Dan kenapa dia dahsyat dan besar, saudara? Karena bencana ini diarahkan kepada tempat-tempat yang besar, mulai dari bumi, laut, sungai, matahari. So this catastrophe are hitting the earth and the ocean and the rivers and fountains of water and the sun. Bumi, laut, sumber-sumber mata air, dan matahari. Saya tatkala merenungkan akan bencana dahsyat dan besar ini, saya terheran-heran. Karena murka Tuhan yang datang ini bukan mengarah pada satu keluarga, satu klan, satu bangsa, atau satu pulau, atau satu kerajaan saja. Tetapi menyeluruh. Saya juga merenungkan tentang bencana ini. Ternyata juga datang bukan kepada satu orang tertentu, satu daerah tertentu, satu kontinen tertentu, tapi universal. Kalau saudara mendengar tentang bencana-bencana yang sering terjadi, pada umumnya bencana itu ada batas bahagian di mana tidak menjadi menyeluruh. Misalnya gempa bumi terjadi palingan di satu tempat, bukan di seluruh tempat. Baru-baru gempa bumi di Mamuju. Itu berarti hanya Mamuju, itu pun hanya Mamuju saja, tidak seluruh Sulawesi Barat, tidak seluruh Pulau Sulawesi, tidak seluruh negara Indonesia, atau tidak seluruh dunia atau bumi. Saudara, nanti banding dengan apa yang akan kita belajar. Tatkala terjadi bencana alam tsunami yang begitu menggemparkan terjadi di Aceh dan beberapa tempat lain di belahan bumi, itu pun hanya beberapa negara saja yang kena. Tsunami di Jepang juga, palingan Jepang itu pun ada bagian di Jepang saja, tidak seluruh Jepang, tidak seluruh bumi. Bencana besar yang pernah terjadi tidak pernah sebesar yang digambarkan di sini yang akan saya gambarkan. Di dalam katastrofi yang pertama, di dalam bencana yang pertama, yang diarahkan ke bumi, itu berarti bencana ini jatuhnya ke seluruh permukaan bumi yang kering. Karena sebentar juga ke laut. Dan sebentar lagi arahnya ke sungai-sungai. Dan sebentar menuju kepada matahari.
saya melihat arahnya ke bumi. Di dalam bahasa Inggris dia bilang to the land. Berarti kepada bumi yang bersifat daratan. Saya mau menggali kata ini untuk melihat betapa dahsyatnya murka Allah ini. I'm going to dig this word land so that we can see the deep and amazing and powerful of the wrath of God to those unbelievers. Kalau saudara mendengar kata land atau daratan, itu tidak lain adalah tempat di mana kita bercocok tanam. Pertanian kena. Tidak lain di mana tempat itu ada hidup binatang di mana kita menikmati makanan dari binatang. Maka peternakan kena. Kalau bicara tentang land atau tanah daratan, itu berhubungan juga dengan bangunan-bangunan rumah. Baik bangunan yang kecil maupun bangunan yang besar, maka perumahan. Kalau bicara tentang land, berarti juga berbicara tentang indahnya pariwisata yang ada di atas tanah. Baik hutan, baik pemandangan alam, menjadi rusak, menjadi hancur oleh karena murka Allah yang datang. Dan ini bukan saja di satu tempat, tapi di seluruh bumi. Dengan datangnya bencana ini, saudara, berarti susah untuk mencari sayur-sayuran. Berarti susah untuk mencari makanan dari binatang. Berarti susah untuk berjual beli, untuk berdagang. Berarti susah untuk menikmati hidup yang indah dalam rumah yang luks atau bagus. Berarti susah untuk menikmati keindahan pariwisata. Maka semua kesimpulannya, saudara, semua yang indah, yang luks, yang asik, yang mewah, yang diburu oleh pengikut-pengikut iblis, yang diberikan oleh iblis untuk mengayakan dan membuat orang jadi kaya raya, itu menjadi tidak berarti, bahkan uang pun tidak ada guna. Orang kaya pun tidak bisa bersuka cita lagi. Orang yang mau senang-senang di dalam kekayaan dan di dalam kemewahan dan di dalam kemuliaan dunia menjadi tidak ada harapan. Saudara lihat itu dahsyatnya murka Allah atas daratan di bumi ini. Jadi saudara jangan berpikir, wah ini murka Allah atas daratan ya ringan. Tidak, saudara. When God is talking about the wrath of him to the dry land, it also connects to all things inhabitants that lives on the top of the land, including the plants, animals, human being, and everything on the top of it. Semua yang ada di atas dan di bawah dan di dalam tanah kering itu di bumi ini menjadi rusak, menjadi tidak berarti, menjadi beracun, menjadi hancur, menjadi tidak ada harapan. Maka saudara, betapa ngerinya hidup ini tatkala kita tidak bisa makan sayur yang enak lagi, kita tidak bisa makan daging yang enak lagi, kesehatan terganggu, keuangan terganggu, keindahan
keindahan terganggu, kemewahan terganggu, dan hidup-hidup yang enak semua terganggu. Dan itu yang adalah penderitaan. Yang ada tidak lain adalah kesusahan. Yang ada tidak lain adalah kemelaratan. Saudara bayangkan, ini poin pertama. Baru bicara tentang murka atas tanah kering di bumi. It's very, very hard. It's very, very difficult. Sangat susah, sangat sulit, sangat menderita. Orang akan menjadi menderita dan mencari uang sulit, mencari makan sulit, mencari kenikmatan sulit, mau jalan juga sulit, keuangan juga sulit, transaksi ekonomi juga jadi hancur, krisis dan krisis menjadi di mana-mana. Saudara, inilah yang saya melihat bagaikan neraka kecil. Ini belum neraka yang betul-betul. Karena kesengsaraan ini sangat-sangat mengerikan. Saudara, sekarang aja kita kena ini virus saja. Ekonomi di mana-mana terganggu. Dan banyak orang berteriak, kehilangan kerja, makan tidak enak, relasi tidak enak, mau nikmati hidup juga tidak enak. Padahal itu baru spitting kecil, droplet kecil yang keluar dari mulut atau hidung orang menggemparkan dunia. Ini belum katastrofi yang ngeri ini, saudara. Jadi saudara bayangkan kalau yang kecil begini saja sudah menggoncangkan dunia, apalagi yang murka Tuhan yang datang ini, saudara. Bukankah itu mengerikan sekali? Saudara, saya tidak mau ada di situ waktu ini. Dan saya harap saudara juga merasa dan juga berpikir demikian. Saya tidak mau anak-anak dan istri dan keluarga kita ada di saat ini terjadi. Karena peristiwa katastrofi yang kecil saja berupa bencana alam, tsunami, gempa bumi, virus corona dan lain sebagainya terjadi saja sudah menjadi sulit, apalagi yang begini terjadi. Apalagi kalau cari sayur sudah susah, apalagi cari daging sudah susah, apalagi cari nasi sudah susah, saudara cari jagung pun sulit, saudara cari makanan pun sulit. Kenapa? Karena dunia terancam punah karena mau datangnya kiamat. Penghakiman terakhir di bumi ini terjadi demikian. Sektor pertanian di mana sumber makanan hancur, sektor industri yang lain hancur, peternakan hancur, pertambangan hancur, perumahan hancur, pariwisata hancur, perekonomian hancur, dan tentu juga keamanan hancur, dan semua relasi sosial hancur. Bidang politik juga terganggu, hancur. Itulah peristiwa menuju pada the doomsday. That is the sign and happen too close to the doomsday. Inilah terjadi, saudara, menuju pada kiamat. Dan saudara bisa melihat dengan demikian kerajaan iblis itu menjadi tergoyah. Pengikut-pengikut iblis menjadi tergoyah. Maka pengikut Tuhan menjadi bersuka cita. Karena iblis dan pengikut-pengikutnya itu menjadi tergoyah. Karena dikerjakan oleh Tuhan yang maha hebat. Yang harusnya mereka memuliakan Tuhan yang hebat. Dan supaya mereka lihat bahwa ikut iblis inilah resikonya. Apa yang iblis janjikan dan berikan kepada mereka, kekayaan, kemewahan, dan lain sebagainya. Seperti tercatat dalam pasal 13, mereka saja yang mau mainkan pasar keuangan. Sekarang mereka punya pasar itu, monopoli pasar hancur. Sekarang mereka punya penguasaan dunia itu hancur. Ekonominya rusak. Semua yang mereka ingin semua itu hancur dan tidak ada harapan. Itulah bukti kekalahan. That is the proof of the lostness
of the devil. Bukti kekalahan iblis. Saudara masih ingat apa yang iblis bangga-banggakan itu, yaitu kemewahan, kekayaan, keluar biasaan, keindahan dunia ini, kemuliaan dunia ini dihancurkan oleh murka Allah. Iblis mau tunjuk seakan-akan dia penguasa dunia bumi dengan berbagai macam keindahan, kemewahan, kemuliaan itu. Iblis menipu manusia. Seakan-akan iblis itu pencipta, pemelihara, pelindung, pemberi berkat. Tetapi manusia tertipu bahwa sebenarnya sang kreator, pencipta, pemelihara, pelindung, pengatur, pengontrol, pemberi berkat itu adalah Allah, bukan iblis. Maka sekarang Allah yang sang kreator itu, sang pencipta itu datang dan menunjukkan murkanya terhadap hasil karyanya supaya pengikut-pengikut iblis sadar dan lihat bahwa sang kreator itu bukan iblis. Sekarang sang kreator menunjukkan keadilannya dan dia merusak apa yang sudah dibuat oleh karena ketidaktaatan dari manusia. So the creator shows his justice as the creator and he destroys his creation in order to punish those who don't believe in him. Dia menghukum manusia yang tidak percaya itu dengan menghancurkan hasil karyanya itu supaya orang melihat bahwa dialah pencipta. Saudara dengar kata bumi, daratan, saudara harus ingat kembali ke Kejadian pasal 1. Dikatakan bahwa pada mulanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saudara ingat sekarang, bumi mendapat murka Allah karena dosa-dosa manusia. Bumi yang ada itu dan menghasilkan tanaman, dan juga memberikan makanan kepada binatang dengan tunas-tunas muda dan tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Semuanya itu menjadi tidak berhasil dan menjadi rusak. Yang harusnya menjadi material alat untuk manusia nikmati, sekarang menjadi racun. Jadi sebenarnya tidak ada harapan bagi orang-orang ini. There is no hope for these people who follow the devil and his followers. And the beast. Tidak ada harapan. Bukan saja itu saudara, bersama dengan murka Tuhan atas tanah dan daratan juga dikatakan ada bisul. Maka timbullah bisul yang jahat dan berbahaya. And ugly and painful sores broke out on the people. Ugly and painful. Jahat dan menyakitkan penyakit ini. Sudah susah cari makan, sudah susah cari hidup, sudah susah hidup ini, datang lagi penyakit. Saudara bayangkan sendiri. Ini katastrofi tidak main-main, saudara. Kalau gempa bumi saja datang kita lari, tapi tidak penyakit masih bisa. Tetapi kalau datang dan juga bersama dengan penyakit seperti ini, saudara, betapa ngerinya kengerian itu. Betapa ngerinya bencana itu. Bisul yang jahat dan berbahaya. Itu berarti mengancam kehidupan.
Itu berarti mereka menuju pada bayang-bayang maut. Itu berarti kesusahan. Itu berarti penderitaan. Saudara, kalau kita kena sakit saja, misalnya kayak virus sekarang begini, orang sudah berteriak. Orang kena sakit jantung berteriak. Orang sakit mah berteriak. Orang sakit jiwa berteriak. Orang sakit kepala berteriak. Orang sakit kanker berteriak. Tapi itu masih ada makanan yang dimakan. Yang ini, kena penyakit seperti ini, susah lagi cari makan. Susah lagi cari makanan-makanan yang bergizi. Karena pertanian semua hancur. Wow, saudara sendiri bisa bayangkan betapa ngerinya katastrofi yang pertama ini saja. Baru satu bencana saja yang datang, saudara-saudara sudah bisa bayangkan betapa ngerinya hidup ini. Tetapi saudara, mereka yang alami ini, dikatakan selanjutnya nanti, mereka juga tidak bertobat. Mereka tidak bertobat dan tidak memuliakan Allah. Kenapa? Karena orang-orang ini tidak akan diselamatkan lagi, saudara. Makanya saya bilang, harus kita waspada supaya jangan sampai masuk ke kelompok ini. Karena tidak ada lagi waktu bagi mereka untuk bertobat pada saat itu. Mereka tidak akan sadar lagi dan mereka tidak akan memuliakan Allah. Setelah bumi atau daratan, maka Tuhan menunjukkan murkanya itu terhadap laut. Saudara, luar biasa. Tuhan tidak menunjukkan murkanya langsung kepada manusia. Tetapi bersama dengan itu manusia mengalami itu. Manusia mengalami murka bersama dengan ciptaan-ciptaan yang Tuhan ciptakan. Akibat dari dosa, bumi menjadi tidak berkat. Akibat dosa, daratan menjadi kutuk. Akibat dosa, sekarang laut pun menjadi kutukan atas manusia. Because of the sin, the land and the ocean became curses. And so that goes to men that don't believe in God. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawanya ke atas laut. Setelah daratan, saudara, laut. Saudara, saudara dengan kata laut, apa yang saudara ingat? Yang pertama, saudara pasti ingat ikannya. Apa yang terjadi di sana, saudara? Mengerikan. Maka airnya menjadi darah. Darah orang mati. Dan akibat airnya itu menjadi darah dan darah orang mati, ikan-ikan tidak bisa bernafas, dapat oksigen yang baik lagi karena itu sudah menjadi seperti racun karena berenang di dalam darah yang bersifat racun. Maka kalimat selanjutnya dikatakan, matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. And the second angel pour out his bowls on the sea. And he turned into blood like that of a dead man, and every living thing in the sea died. Semua makhluk yang hidup di laut itu mati. Saudara, cari daging ayam tidak ada, daging babi, daging sapi, daging kambing, segala macam daging-daging tidak ada, segala macam sayur-sayuran tidak ada, tentu susu juga tidak ada lagi. Atau ada tapi bersifat racun atau bersifat tidak enak lagi dan tidak bergizi lagi. Mau balik setir, lari ke laut karena dipikir laut akan menolong, tapi menuju ke laut ternyata juga beracun. So
After you could not find or you cannot find the food from the dry land, the plants and the rice paddy, etc., etc., even the animal food. Now you think you can find things from the ocean, but no there. Dari laut pun tidak ada. Ikan semua mati. Baik ikan yang paling enak maupun ikan yang kurang enak, ikan yang kecil maupun ikan yang paling besar, habis. Saudara, betapa ngerinya penghukuman ini. Oh, bukan bicara ikan saja di perairan laut itu. Karena kita biasa ke laut mau berenang untuk menikmati indahnya laut, gelombangnya laut, mau main ski, tidak bisa, mau berenang, tidak bisa. Saudara hanya pegang darah saja, saudara rasa amis, apalagi darah orang mati, saudara bayangkan. Betapa ngerinya laut itu, betapa bau amisnya laut itu, betapa menyakitkan dan memuakkan laut yang sebelumnya indah menjadi seperti neraka kecil. Saya bilang neraka kecil karena neraka yang sebenarnya lebih ngeri dari itu lagi. Tapi ini sudah mengarah pada neraka. Saudara mau menggunakan kapal dari pulau ini ke pulau ke sana, saudara lihat darah saja, saudara tidak mau naik kapal lagi. Dan kemungkinan besar kapal pun tidak bisa jalan dengan baik karena kapal berjalan di atas darah. Berbeda dengan kapal berjalan di atas air yang normal. Saudara, betapa ngerinya penghukuman ini kan. Saudara mau naik perahu, saudara dayung perahu di atas darah, saudara rasa ngeri. Bukan saja ngeri, saudara merasa muak. Bahkan mau mendayung pun agak lain karena ini dayung di atas darah orang mati. Bukan dayung di atas air. Saudara suka kepiting? Tidak ada kepiting. Saudara suka udang? Tidak ada udang. Saudara suka cumi-cumi? Tidak ada cumi-cumi. Saudara suka ikan apapun yang saudara paling senang? Tidak ada lagi. Mereka yang ada pada saat itu yang dilihat hanyalah kengerian, kemuakan, kekejian, kesedihan, kemalaratan, kemiskinan, maka penderitaan dan kesusahan yang dialami itulah malapetaka. Bersama dengan itu badan bisul-bisul karena bisul ini menyeluruh. Bisul itu menyeluruh kepada semua orang. Dikatakan broke out on the people. Dikatakan bisul itu kena kepada manusia. Ayat yang kedua, berbahaya pada semua orang. Jadi bukan satu orang, semua orang. Jadi saudara, betapa ngerinya bencana ini. Betapa ngerinya bencana yang diberikan di atas laut. Laut menjadi darah. Saudara yang suka diving, menyelam, saudara tidak bisa lagi mau menyelam. Orang yang mau menyelam bagaimana? Hanya rasa darah saja sudah muak, menjijikan. Apalagi menyelam di dalam darah. Bukan saja itu, kalau darah saudara menyelam ke situ, mau lihat apa? Gelap. Bersama dengan itu ikan-ikan yang indah-indah semua tidak bisa dilihat. Mau untuk apa lagi? Karang-karang yang bagus itu juga tidak bisa lagi dilihat dengan indah. Orang yang suka santai-santai dan menikmati hidup di pinggir laut, di pantai, pantai semua bukan saja menjadi tidak enak karena bau darah itu, tetapi kemungkinan besar ikan-ikan yang mati pun akan terlempar sini sana dan bau busuk. Saudara bisa bayangkan itu, saya yakin akan begitu.
Karena ikan mati mau kemana? Dibawa ombak ya kembali ke darat. Maka saudara mau tidur di situ, mau santai, jemur matahari. Tidak bisa. Pariwisata ke lautan rusak. Waduh saudara. Betapa ngerinya tatkala alam yang Tuhan ciptakan tuh kalau dia sudah memberikan murkanya begini sudah. Dan ini baru 2 poin saudara. Baru bicara tentang daratan dan baru bicara tentang laut. Yang dampaknya kena pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh karena manusia tidak menghormati Sang Pencipta. Oleh karena manusia tidak menghormati para sesamanya, orang-orang percaya. Akibat manusia melawan Allah, inilah akibatnya. Akibat manusia menyembah iblis, inilah resiko. The consequences of worshiping and following the devil. Ini konsekuensi mengikuti, menyembah si iblis dan pengikut-pengikutnya. Sang Pencipta menjadi murka. Mereka yang kena yaitu mereka yang memakai tanda dari binatang dan yang menyembah patung, yaitu yang mengikuti iblis, yaitu yang tidak mau menerima Tuhan dan yang tidak percaya dan yang memang tidak mendengar firman Tuhan Yesus dan tidak mengikuti dan menghormati Tuhan Yesus. Maka inilah akibatnya saudara. Maka saudara dengan mendengar ini, saudara para pengikut Tuhan Yesus, orang percaya dan orang yang diselamatkan di surga bersorak-sorai. Karena Tuhan menunjukkan revenge-nya. Pembalasan Tuhan diwujud nyatakan dan dieksekusikan dan dilaksanakan oleh para malaikat. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air dan semuanya menjadi darah. The third angel poured out his bowels on the rivers and the springs of water, and they become blood. Springs of water and rivers. Sungai-sungai dan mata-mata air. Itu yang kita gali sekarang. Tuhan mengarahkan murkanya, dicurahkan, diarahkan ke sungai-sungai dan ke mata-mata air. Fountains and rivers. Saudara pasti pikir, wah kok itu hanya fountain and rivers yang kena. Manusia tidak kena. Oh tidak. Saudara mau minum air dari mana? Tadi itu bicara makanan. Makanan dari binatang-binatang yang kita makan. Makanan dari tumbuh-tumbuhan padi, jagung, dan lain sebagainya. Sekarang arahnya pada minuman. Waduh saudara ngeri tuh. Makanan menjadi sulit dan berbahaya. Sekarang minuman pun menjadi berbahaya. Apa arti ini hidup saudara? Ini yang dikatakan sebelum-sebelumnya. Orang yang alami ini mau minta Tuhan kalau bisa mati saja. Tapi saudara, kalau Tuhan bilang belum mati, yaitu tetap alami itu. Mengalami kesengsaraan ini. Minuman, saudara yang biasa minum air aqua, macam-macam air yang kita beli itu, saudara bayangkan udah jadi darah. Mau bikin gimana lagi? Pabrik-pabrik air tidak laku lagi. Sumur-sumur pun tidak bisa diminum. Kalau sungai-sungai itu menjadi darah, apa yang terjadi? Saudara pun tidak bisa makan air, makan ikan tawar juga. Ikan-ikan mujair, ikan lele, belut, segala macam ikan yang ada di sungai atau ikan air tawar itu semua mati.
perikanan air tawar industri ini juga hancur. Orang yang suka naik ski dan berenang di sungai, menikmati air sungai, tidak bisa. Kapal-kapal di sungai-sungai besar tidak bisa juga. Saudara bayangkan ini, makanya dikatakan dahsyat. Maka dikatakan katastrofi yang besar. Makanya dikatakan bencana, saudara. Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, atau terjadi di Jawa, atau terjadi di Kalimantan, atau terjadi di Sulawesi, tapi seluruh dunia. Ini katastrofi seluruh universal. Betapa ngeri, saudara. Mau minum air apa sekarang? Yang ada hanya bisa berteriak saja. Yang ada adalah kesengsaraan. Karena sumber air menjadi darah. Baik sumber air sungai maupun sumber air mata air. Sumur bor menjadi darah. Sungai kecil, sungai besar menjadi darah. Mata air menjadi darah. Saudara, kalau saya bayangkan kehidupan ini yang terjadi, yang Tuhan beritahu saat ini, saya berpikir memang ini hampir sama dengan kita sudah di neraka meskipun belum neraka itu. Berat. Mengerikan, menyusahkan. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi waktu zaman Musa. Tatkala Tuhan merubah air sungai Nil menjadi darah. Itu sudah jelas, sudah gambaran kepada ini. Maka saudara, peristiwa yang ada di sini mengingat apa yang terjadi di perjanjian lama. Bahwa Tuhan yang sama bisa buat itu dan ini bisa terjadi. Bukan hanya omong saja, ini pasti terjadi. Karena itu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, Engkau adil, Engkau yang ada dan yang sudah ada. Engkau kudus. Engkau menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka yang telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, Ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Malaikat menyatakan bahwa Tuhan adil. Malaikat menyatakan bahwa Tuhan benar. Karena keadilan yang Dia laksanakan. Karena kejahatan manusia terhadap orang-orang percaya, hamba-hamba Allah. Mereka membunuh dan mencurahkan darah orang-orang percaya, orang-orang kudus itu ditumpahkan. Sekarang mereka harus minum darah. Itulah penghukuman Tuhan atas orang-orang yang memusuhi, membenci akan pengikut-pengikut Tuhan yang anti Allah, yang anti gereja, yang anti Kristus, yang anti orang percaya, yang anti kerajaan Allah. Inilah konsekuensi, resiko, akibat dari perbuatannya itu. Dan sebagai akibat itu, saudara, orang-orang di surga, kita semua yang sudah di surga, menyatakan statement kepada Allah ayat yang ke-7. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu.
Mereka menyatakan terima kasih karena Tuhan menjawab doa mereka. Tuhan menunjukkan keadilan yang mereka minta itu Tuhan wujudkan. Maka ayat yang ketujuh ini merupakan penggenapan permintaan dari orang-orang yang ada di surga. Meminta keadilan Tuhan dan Tuhan menunjukkan keadilannya. Maka jawaban dari malaikat, kemudian statement dari orang-orang percaya di ayat yang ketujuh tentang betapa adilnya Tuhan, betapa benarnya Tuhan, betapa Tuhan menunjukkan penghakimannya itu. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas bumi, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu. Dan mereka tidak bertobat untuk memuliakannya. Katastrofi yang keempat diarahkan kepada matahari. Pertama ke bumi, kedua ke laut, ketiga ke sungai-sungai dan sumber-sumber air, keempat ke matahari. Setelah bumi atau daratan, laut, sungai-sungai, dan sumber-sumber mata air, Tuhan mengarahkan mukanya ke matahari, di mana matahari akan menjadi alat untuk menghakimi orang-orang yang tidak percaya. Matahari menjadi sangat panas. Maka dikatakan di sini menghanguskan. Bahasa Indonesia menghanguskan. Dalam bahasa Inggris dikatakan the fourth angel poured out his bowls on the sun. And the sun was given power to scorch the people with fire. They were seared by the intense heat and they cursed the name of God. Matahari punya panas, mengerikan panasnya itu. Saudara, mari kita coba imajinasikan betapa ngerinya hidup pada saat itu. Tidak dapat makan yang enak, baik daging, baik makanan dari tanaman, ikan-ikan, air pun bersifat beracun. Sekarang matahari dari atas menekan dengan hangat dan panas yang menghanguskan. Wow. Betapa ngerinya orang-orang yang ada pada saat ini. Betapa dahsyatnya hukuman Allah ini. Saudara, kalau ada di tempat yang panas, di daerah-daerah yang panas, saudara bisa rasakan betapa panasnya matahari pada musim panas yang sangat panas. Apalagi kalau tidak ada angin lagi yang berhembus. Saudara dan saya kepanasan, dan saudara bisa merasakan ngerinya panas itu. Tapi panas itu tidak seperti yang digambarkan di sini. Panas ini menghanguskan. Itu berarti kulit-kulit itu menjadi terbakar. Dan tentu kalau sudah terbakar terjadilah luka-luka. Bersama dengan bisul-bisul. Bersama dengan penyakit-penyakit. Bersama dengan tidak bisa makan.
bersama dengan tidak ada obat, bersama dengan tidak ada makanan dan minuman yang ada. Waduh saudara, bayangkan sekarang hukuman demi hukuman ini, baik yang masuk susah, dari mulut kena, dari atas kena, kulit kena, tubuh luar kena, tubuh dalam kena, seluruh anggota tubuh kena, bisul-bisul lagi, mengerikan lagi, menyakitkan lagi. Sangat mengerikan saudara muka Allah ini. Sangat mengerikan saudara. Tatkala ini dibicarakan saudara, saya ingat apa yang digambarkan juga dalam pasal 8 tatkala berbicara tentang sangkakala yang pertama sampai sangkakala yang keempat. Ini ada miripnya. Saudara bisa baca di rumah bagaimana sangkakala yang pertama mengarahkan kepada bumi, hukuman itu. Yang kedua mengarahkan ke laut. Yang ketiga diarahkan kepada mata air. Dan yang keempat juga diarahkan kepada matahari. Oleh karena dosa-dosa manusia. Kemiripan sangkakala pertama dan keempat dengan cawan yang pertama dan keempat. Tapi cawan yang pertama dan keempat ini memiliki perbedaan dari sangkakala pertama dan keempat. Sangkakala pertama dan keempat diberikan tujuannya supaya orang bertobat dan masih ada kesempatan untuk orang bertobat. Sementara cawan yang pertama dan keempat orang tidak bisa bertobat lagi. Justru yang ada adalah mereka sebaliknya tidak bertobat dan tidak memuliakan Allah. Mereka bahkan menghujat nama Allah. Mereka menjadi tambah buruk. Mereka menjadi tambah tidak taat. Mereka menjadi tambah berdosa, saudara. Ini sudah seperti orang yang ada di neraka saja. Tidak ada kemampuan untuk berubah dan bertobat. Kalau di dalam sangkakala yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, orang bisa bertobat. Tetapi di saat ini orang tidak bertobat. Tidak ada kesempatan lagi untuk dia. Sama seperti di neraka, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Saudara, bersyukurlah bagi kita yang percaya dalam Tuhan Yesus dan oleh karena Dia kita diselamatkan. Bersyukurlah yang beriman kepada Tuhan Yesus dan mengikuti Tuhan dalam firman dan mengasihi Allah dan mengasihi sesama dan dia diselamatkan. Bersyukurlah bahwa Allah menyertai saudara dan saya. Bersyukurlah bahwa kita pasti tidak akan ada pada saat ini. Bersyukurlah bahwa kita pada saat itu telah diangkat dan menikmati surga. Tetapi celakalah dia. Celakalah dia yang tidak taat pada Allah dan yang tidak mengikuti Tuhan. Dan tidak mendengar firman Tuhan. Dan tidak bertobat. Dan tidak memuliakan Tuhan. Dan tidak menyembah Tuhan. Tetapi sebaliknya menyembah iblis dan para pengikutnya. Inilah konsekuensi. Inilah akibat. Inilah resiko. Inilah hukuman. Yang Tuhan berikan sebagai Allah yang adil. Saudara. Mari kita menyanyikan nyanyian Musa itu. Marilah kita nyanyikan nyanyian anak domba, nyanyian kemenangan. Oleh karena di dalam Tuhan Yesus kita dimenangkan dan diselamatkan. Setia sampai mati. Terus bersaksi. Terus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Terus bercahaya. Terus melayani sesama kita. Terus mengampuni. Terus melayani.
dan pantulkan sinar kasih Allah sebagai orang yang lebih dari pemenang di mana saja kita berada. The glory and the power and the wisdom and the love is for our great God. Segala hormat dan puji dan kemuliaan hanyalah kepada Tuhan yang adil dan benar di dalam tindakannya. Amin.